Oke, Ya, selamat malam selamat malam Bapak. teman-teman, selamat malam Pak Hud Keri, selamat malam Pak Heeh. Dewa, ya Selamat malam malam, Pak Pak dosen Hendy. dengan Pak Dr. Taufan. Ya, semoga Pak dosen, teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ya, kita bertemu lagi nih malam ini di dalam diskusi santai bersama kelompok 9. Ya, kita akan membahas tentang PKI dan komunisme di Indonesia, ya, karena sempat beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar desas-desus begitu teman-teman, bahwa ada kelompok-kelompok yang dicurigai, ya, tengah menghembuskan kembali semangat pembentukan kembali Partai Komunis Indonesia dan gerakan-gerakan yang bernafaskan komunis. Nah, malam hari ini saya bersama Pak Hud Keri dan Pak Dewa dan saya sendiri Hendy, kita akan membahas santai nih, ya, karena tanggal 10 November kemarin tepat sekali kita memperingati Hari Pahlawan. Nah, dan tentunya topik 3 yang diberikan Pak dosen, Pak Dr. Taufan, sangat bertentangan dengan semangat Hari Kepahlawanan 10 November, ya. Nah, tapi sebelum kita masuk membahas tentang PKI dan komunisme di Indonesia begitu, mungkin boleh Pak Hud Keri dan Pak Dewa memperkenalkan singkat profil dari Bapak-Bapak sekalian nanti sebelum kita membahas masuk ke dalam materi. Silakan Pak Hud Keri. Oh ya, Dimulai dari Pak Hud Keri. makasih Pak Hendy dan Pak Dewa. Akhirnya malam ini kita bisa ketemu. Saya Hud Keri Malau, mungkin satu-satunya orang yang dari pihak swasta gitu ya, enggak PNS, bukan ini. Tapi saya memang kebetulan dosen dari praktisi di Setiami gitu ya, khususnya pengajar ekspor impornya. Itu saja mungkin ya perkenalan saya. Monggo Pak Dewa. Terima kasih Pak Heri. Silakan Pak Dewa. Baik, terima kasih Pak Hendy, Pak Hud Keri. Senang sekali pada malam hari ini saya bisa bersuara dengan dua dosen hebat ya, Pak Hendy, Pak Hud Keri. Jadi kalau tadi Pak Hud Keri menyampaikan beliau satu-satunya bukan pegawai, saya menyampaikan bahwa saya satu-satunya bukan dosen di diskusi ini. Jadi senang sekali pada malam hari ini saya bisa berdiskusi dengan dosen-dosen hebat. Saya sendiri Dewa sebagai karyawan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hud, terima kasih Pak Dewa, ya. Nah, tentang PKI, komunis, dan bagaimana kita memaknai Hari Kepahlawanan nih, Bapak. Ya, nah mungkin saya mulai dulu pertanyaan dari Pak Hud ya. Kalau menurut Pak Hud, di era sekarang ini ya Pak, di mana kita lagi berusaha melepaskan diri dari pandemi corona begitu ya, dan perekonomian kita juga pelan-pelan mulai kembali bangkit setelah sangat terpuruk begitu Pak. Nah, bagaimana sih Pak dalam kacamata Bapak nih sebagai praktisi dan akademisi ya Pak Hud ya, dalam memaknai Hari Kepahlawanan, Pak Hud? Mengenai paham ini sendiri, yang saya pahami gitu ya, mungkin dalam proses belajar selama saya ingin ikutin pendidikan dari SD maupun mungkin kuliah gitu ya, bahwa komunisme itu sendiri sangat tidak cocok lah ya untuk di Indonesia sendiri, dengan keberagamannya, dengan keyakinan dari beragamanya gitu ya. Saya pikir memang paham ini sangat tidak ideal lah untuk menjadi filosofi ataupun menjadi cara pandang bangsa Indonesia sendiri gitu ya. Tapi bagaimanapun paham ini pernah ada
paham ini saya menganggap itu paham ataupun mungkin gerakan ataupun partai ini ada, bisa jadi orang-orang yang meyakinin atau memahamin ataupun mencoba menimbulkan pemahaman ini kembali lagi, bisa jadi ada gitu ya, karena memang dalam sejarahnya tidak bisa dipungkirin bahwa PKI pernah ada. PKI dalam sejarahnya tercatat yang seingat saya 2 kali, yaitu terakhir gitu ya. Jadi kalaupun itu ada, kok saya meyakini memang minimal orangnya ada, pemahamannya itu ada gitu ya. Tapi yang mungkin saya bisa pandangan adalah pertanyaan terbesar saya adalah, karena tadi saya bilang bahwa ini tidak cocok untuk Indonesia, pertanyaan terbesar saya sekarang adalah, apa iya masih laku nggak dijual gitu ya pemahaman ini. Itu sih simpel saya. Tapi saya pasti memahami, tidak menampik bahwa bahkan ada orang yang masih memegang ideologi ini, mungkin keturunannya gitu ya, karena memang ini pernah ada gitu ya, di barat tumbuhan itu ini ada gitu, ini pernah tumbuh di Indonesia subur dan pernah besar gitu ya, pernah ditebang. Apakah akarnya masih ada ya lain cerita. Kalau memang dalam sejarah pergerakan ini, perjalanan Indonesia ini memang tidak pernah ada partai PKI, tidak pernah ada kudeta gitu ya, atau gerakan yang besar ya. Saya pikir kalau diimpuskan tuh kayak nggak yakin, tapi kalau ini pernah ada itu. Cuma yang sampai sekarang saya belum terjawab adalah, apakah masih laku dijual dengan kebebasan sekarang gitu ya, dengan kebebasan sekarang, dengan pola ekonomi yang sekarang gitu ya. Kayaknya pemahaman saya, karena pemahaman sederhana saya adalah paham komunisme itu penuh kekangan gitu ya, penuh kekangan dan penuh pembatasan. Itu pemahaman sederhana saya. Tidak boleh beragama, ekonomi juga tidak bisa kaya-kaya banget gitu ya, tidak bisa ini. Cara berpikir menyampaikan pendapat juga mesti ya, kalau kita lihat dari yang sekarang ada ya kan, yang Korea Utara gitu ya, kayaknya terbatas banget gitu ya. Kok kayaknya ini dijual, ini siapa yang mau ngambil gitu loh. Tapi sekali lagi, orang-orang itu pasti ada, karena di Indonesia ini pernah ada. Mungkin itu aja Pak. Pertanyaan kedua ya untuk Pak Dewa ya, karena dalam diskusi kita juga harus membahas referensi wajib nih yang diberikan Pak dosen begitu ya. Pak Taufan memberikan artikel ini nih, Bapak. Nah, jadi artikel ini di sini membahas tentang bagaimana ada konflik tentang ideologi, antara ideologi Pancasila bertentangan dengan ideologi komunis gitu. Nah, dan di sini dikait-kaitkan, ternyata Pak Jokowi dianggap mirip seperti Bung Karno katanya, yang membiarkan komunisme itu tumbuh subur berkembang nih. Pidato Soekarno yang berjudul ini suburlah PKI begitu. Nah, jadi ada beberapa ormas lah begitu ya yang menilai pemerintah kita sekarang sedang membiarkan paham komunis itu tumbuh di Indonesia. Nah, apakah dalam kacamata Pak Dewa sebagai mahasiswa begitu ya, magister administrasi publik, memang tengah begitu kondisinya saat ini? Baik, terima kasih Pak Hendy. Diskusinya menarik sekali dan yang dibahas ini cukup seru. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan paham komunis, saya sebenarnya lebih mendekati bukan berbicara terkait dengan suatu agama, tapi berbicara terhadap suatu paham adu domba di sana lebih dekatnya. Makanya kalau saya ditanya, mungkin PKI itu, kalau kita bicara PKI Indonesia,
PKI Indonesia pada saat itu bukan berbicara terkait dengan agama A, agama B atau agama C, tapi berbicara terkait dengan politik adu domba lebih tepatnya. Nah, kalau kita berbicara saat ini, apakah betul ada pembiaran? Bisa jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hud Kerry tadi, bahwasannya yang namanya paham itu sifatnya laten tentunya. PKI itu apakah ada? Menurut hemat saya sampai dengan saat ini paham tersebut saya rasa masih ada. Lalu apakah dia akan menjadi besar? Balik lagi ke tadi yang saya mungkin menurut hemat saya yang saya sampaikan tadi, ketika suatu paham tertentu, suatu keyakinan tertentu jika diulang-ulang secara masif, maka dia akan menjadi besar, akan menjadi subur, dan akan menjadi kebenaran. Dan bisa jadi tadi yang disampaikan, yang saat ini mungkin dikatakan sebagai ketidakbenaran, nanti di masa tertentu bisa jadi akan dikatakan juga sebagai pahlawan. Nah, namun menarik kembali lagi, betul, menarik sekali. Ketika kita sudah memiliki salah satu aset yang luar biasa dan sangat berharga, yaitu Pancasila. Yaitu Pancasila. Menurut hemat saya, apakah ada pembiaran? Saya tidak menyalahkan yang memiliki pandangan tersebut. Jadi saya tidak menyalahkan, sah-sah saja memiliki pandangan tersebut. Namun seperti kalau dari sisi saya pribadi, kacamata saya pribadi, bahwasannya Pancasila masih menjadi ideologi kuat di Indonesia. Hal yang perlu kita lakukan saat ini, saya sebagai praktisi teknologi pikiran, lebih tepatnya, bahwa bagaimana menjaga pikiran kita, untuk selalu berpegang dalam setiap ide-ide, dalam setiap pikiran-pikiran, dalam setiap kata-kata, dalam setiap tindakan-tindakan, dalam setiap perilaku-perilaku, dalam setiap kebiasaan-kebiasaan, dalam setiap menjaga karakter kita berdasarkan Pancasila. Yang perlu kita bentengi adalah diri kita sendiri, terhindar dari paham yang kita sebut dengan komunis tersebut. Mungkin itu pandangan saya, Pak Hendy, Pak Hud Kerry, terkait dengan Pancasila dan komunis. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Dewa. Ya, tadi diskusi kita menarik, hangat sekali teman-teman, membahas tentang PKI, komunis, dan kepahlawanan. Ya, meskipun singkat diskusinya, ya hampir 20 menit begitu, tapi sesungguhnya diskusi ini salah satu bentuk ya dari tidak hanya tentang leadership yang dibahas oleh Pak Taufan di kelas ya, tapi bagaimana kita memaknai Hari Kepahlawanan. Terima kasih sekali Pak Hud Kerry, terima kasih Pak Dewa, ya diskusi kita meskipun singkat tapi saya yakin sangat bermakna ya, tidak hanya bagi kita di mata kuliah ini, tapi buat setiap orang yang nanti akan menyaksikan video kita nanti setelah di-upload di YouTube. Ya, selamat beraktivitas kembali Bapak-bapak, selamat beristirahat. Ya, salam sehat, salam semangat, stay safe, stay healthy semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Hud Kerry. Terima kasih Pak Dewa. Terima kasih. Sehat selalu.